Siang hari yang cerah di musim dingin. Udara beku terasa menggigit dan meretih. Najenka menggenggam tanganku. Gelungan rambutnya yang ikal di pelipisnya disemuti butiran halus salju kering, dan begitu juga dengan lekukan di atas bibirnya. Kami berada di ketinggian gunung. Di bawah kami membentang lereng terjal bersalju, memantulkan sinar matahari bagaikan sebuah cermin. Di sebelah kami meringkuk kereta luncur kecil yang berbalutkan kain berwarna merah cerah. Mari kita meluncur ke bawah, Najenka Pretovna. Aku mohon, sekali ini saja. Aku yakin kita akan selamat sampai ke bawah. Namun, Najenka tetap ketakutan. Lereng yang terbentang dari sepatu karetnya yang mungil sampai ke dasar bukit es terlihat baginya bagaikan jurang yang sangat dalam dan tak tertukur. Masyarakat penutur bahasa Rusia biasanya menyebut nama seseorang secara lengkap sebagai bentuk penghormatan atau tanda bahwa antar individu yang terlibat percakapan belum mengenal secara baik. Nadezhda adalah nama perempuan yang umum di Rusia dan berarti harapan. Panggilan sayang kepada Nadezhda Pretovna adalah Najenka atau Nadja. Saat ia menatap ke bawah, jiwanya pun membeku. Seketika, nafasnya pun menjadi sesak saat aku membimbingnya duduk di kereta luncur. Apa yang akan terjadi jika ia berani mengambil resiko untuk meluncur ke jurang? Dia akan mati atau menjadi gila. Aku mohon, jangan takut, tolonglah mengerti. Ini sama saja dengan kekerdilan jiwa, kepengecutan. Akhirnya, Najenka pun menyerah. Dari raut wajahnya, kulihat Najenka pasrah dalam rasa takutnya. Aku dudukkan dia di kereta luncur dalam keadaan pucat, gemetar. Kurangkul pundaknya dan kami pun melesat menuruni jurang. Kereta luncur terbang bagaikan peluru. Udara yang terbelah menampar wajah kami, meraung, memekik di telinga, merobek, mencubit kami dengan kejam, dan merenggut kepala kami dari leher. Tenaga kami hampir tak tersisa untuk bernafas karena tekanan angin yang teramat kuat. Rasanya seperti iblis menangkap kami dengan cakarnya dan menyeret kami ke raungan neraka. Semua yang ada di sekitar kami melebur menjadi satu garis pacu yang sangat cepat. Sepertinya kami dalam sekejap akan binasa. Aku mencintaimu, Nadja, kubisikkan dengan lembut. Kereta luncur akhirnya mulai bergerak semakin lambat. Deru angin dan bunyi luncuran tidak lagi begitu mengerikan, dan nafas kami mulai terasa ringan. Akhirnya kami pun sampai di bawah. Najenka berada antara hidup dan mati. Wajahnya pucat dan ia hampir tak bernafas. Aku membantunya untuk berdiri. Aku tak akan pernah ke sana lagi, katanya sambil menatapku dengan mata lebar penuh ketakutan. Tak akan pernah lagi, aku hampir mati. Tak berapa lama, dia mulai pulih dan menatap mataku dengan penuh tanya. Bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengucapkan 3 kata itu, atau mungkin dia hanya mendengar bisikan dalam terjangan gemuruhnya badai. Sementara aku berdiri di sampingnya sambil merokok dan meneliti sarung tanganku dengan seksama. Nadja menggandeng tanganku dan kami berjalan di setapak panjang di sekitar gunung. Candaanku tidak berhasil menenangkannya. Apakah 3 kata itu benar-benar terucapkan? Ya atau tidak? Ungkapan cinta itu seakan menjadi ajang kebanggaan, kehormatan, kegembiraan, bahkan menyangkut perkara hidup dan mati. Hal yang sangat penting, penentu eksistensi kehidupan. Najenka tak sabar, sedih, dan dengan pandangan yang menusuk menatap lurus wajahku. Bicara ngaur, menungguku untuk bicara. Oh, wajah manis itu begitu sensitif, dimainkan oleh emosi. Aku merasakan pergulatan jiwanya. Hasrat besar untuk mengeluarkan kata-kata dari bibirnya bertanya kepadaku.
Namun dia tak dapat menentukan kata yang tepat untuk menuturkan apa yang ada di hatinya. Dia menjadi salah tingkah, ketakutan dan kegembiraan bercampur baur. Aku punya usul, tuturnya sambil menghindari mataku. Apa? Mari kita meluncur sekali lagi. Kami menaiki tangga menuju ketinggian. Sekali lagi aku dudukkan Najenka yang gemetaran di kereta dan kami terbang meluncur dengan cepatnya ke jurang neraka yang curam. Angin meraung-raung, menghembus-hembus, meniup dengan kuatnya. Pada saat itu, ketika kereta berada di puncak kegemuruhannya, aku berbisik lembut seiring desahan nafasku. Aku mencintaimu, Najenka. Kereta luncur berhenti bergerak, dan Najenka mengarahkan pandangannya ke arah gunung yang baru saja kami luncuri turun. Kemudian, ia memandangku ke arah wajahku. Acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Keseluruhan sosoknya mengekspresikan kebingungan yang luar biasa. Ekspresi wajahnya menggambarkan keheranan yang amat sangat. Siapa yang mengujarkan kata-kata itu? Dia atau aku yang menghalusinasi? Ketidaktahuannya membuatnya gelisah dan tidak sabar. Matanya berkaca-kaca dan air matanya siap tertumpah. Masih mau di sini atau pulang? Tanyaku. Sambil tersipu-sipu. Aku menyukai luncuran yang tadi. Ayolah kita berluncur sekali lagi. Sekali lagi kami duduk di kereta luncur. Sekali lagi kami terbang menuruni bukit. Wajahnya pusat pasi karena ketakutan. Kali ketiga saat kami menuruni lereng gunung, ia menatap wajahku. Membaca gerak bibirku, tapi aku menutup bibir dengan sapu tangan, sambil berpura-pura batuk. Saat kereta luncur kami berada di tengah lintasan luncur, aku sempatkan untuk membisikkan. Aku mencintaimu, Najah. Dan misteri tetaplah misteri. Najah terdiam, tak tahu aku apa yang dipikirkannya. Aku mengantarkannya pulang. Pelan-pelan ia melangkah tanpa suara, menunggu aku mengungkapkan 3 kata itu. Namun tak sepatah kata pun terucap dari mulutku. Aku melihatnya menderita, melawan keras untuk tidak mengatakan. Tidak mungkin hanya angin yang membisikkan kata-kata itu kepadaku. Aku tidak ingin kalau itu hanya ucapan angin saja. Pada hari lainnya, di kala pagi aku menerima pesan singkat. Jika Anda pergi ke gelanggang es, maka tunggulah saya, tertanda N. Semenjak itu, aku tiap hari pergi ke bukit bersama Najersda dan membisikkan kata-kata yang sama tiap kali kami meluncur ke bawah. Aku mencintaimu, Najah. Segera Najenka tercandu dengan kata-kata itu. Seperti kebutuhan akan anggur dan morfin, tampaknya ia tidak dapat hidup tanpa kata-kata itu. Tentu saja, Najah masih takut meluncur menuruni lereng gunung dengan kereta luncurnya. Namun, sekarang kengerian dan bahaya menghantarkannya pada suatu pesona. Pesona tentang bisikan mengenai cinta. Bisikan yang menghadirkan teka-teki dan menyiksa jiwanya. Najah berpikir hanya ada 2 tersangka, aku atau angin. Mana dari keduanya yang mengungkapkan rasa cinta kepadanya, tetap menjadi misteri baginya. Suatu siang, aku pergi ke gelanggang es sendirian, bercampur dengan kerumunan. Aku melihat Najah berjalan ke arah puncak gunung. Dia mencariku dengan matanya. Kemudian, dengan gemetar dia menaiki tangga, berjuang mengalahkan ketakutannya. Dia pucat dan gemetar, layaknya seorang terhukum menemui algojonya. Namun dia terus berjalan dengan penuh kepastian, tanpa menengok ke belakang. Ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Akankah ia mendapatkan kata-kata manis itu jika aku tidak bersamanya? Aku melihat mukanya menjadi pucat seperti salju. Dengan bibir yang ternganga karena ketakutan, ia duduk di kereta luncur, menutup matanya, mengucapkan selamat tinggal kepada jagat raya, dan mulai meluncur turun. Angin mulai menderu-deru.
Apakah Najenka mendengar kata-kata itu? Aku tidak tahu. Aku hanya lihat saat dia turun dari kereta luncurnya. Ia lelah habis tenaga. Dan dapat kubaca dari wajahnya bahwa dia sendiri bingung apakah dia mendengar kata-kata itu atau tidak. Apakah rasa takut saat ia terjun ke bawah merampas pendengarannya? Apakah kemampuannya untuk mendengarkan suara juga hilang tersapu angin? Akhirnya, bulan Maret tiba membawa musim semi. Cahaya matahari mulai menyorot semakin kuat. Salju di gunung tempat kami bermain ski akhirnya meleleh. Gunung kami yang tadinya putih berkilau, kemudian menjadi gelap. Kami berhenti main ski. Najenka yang malang tidak lagi dapat mendengar kata-kata itu. Dan tidak ada lagi yang mengujarkan kata-kata itu kepadanya karena angin tak lagi berhembus. Dan aku pun bersiap-siap untuk pergi ke kota Saint Petersburg untuk jangka waktu yang lama. Mungkin selamanya. 1-2 hari sebelum keberangkatan, aku duduk-duduk di taman menjelang waktu senja. Taman ini bersebelahan dengan halaman rumah Najah, dipisahkan oleh pagar yang tinggi, lengkap dengan jeruji-jeruji runcingnya. Cuaca masih cukup dingin. Di bawah pupuk masih tersisa salju. Pepohonan masih meranggas. Namun aroma musim semi mulai tercium. Burung-burung gagak berteriak, bersaut-sautan, bersiap untuk mencari tempat peristirahatan di malam hari. Aku berjalan menuju pagar dan melalui celah sempit, lama aku mengintip. Kulihat Najenka keluar menuju beranda, memandang ke langit, pandangannya seduh dan penuh hasrat. Angin musim semi meniup wajahnya yang pucat dan tanpa ekspresi. Angin itu mengingatkan kenangan akan angin yang menderu-deru saat kami di bukit, saat dia mendengar bisikan kata-kata itu. Wajahnya jadi sedih, sangat sedih. Air mata bergulir di pipinya. Gadis malang itu mengangkat kedua belah tangannya, seperti memohon kepada angin untuk membisikkan kata-kata itu satu kali lagi. Aku menunggu angin bertiup lalu berbisik lembut dalam desahan nafasku. Aku mencintaimu, Najah. Ya Tuhan, apa yang kulakukan terhadap Najenka? Ia tersenyum, tangannya terbuka menyambut angin. Begitu ia sangat gembira, sukacita, terasa amat indah. Kemudian aku pergi. Kisah ini telah lama berlalu. Sekarang Najenka telah bersuami. Apakah ia memilih jodohnya sendiri ataukah ia dijodohkan? Sama saja, aku tak peduli. Dan ia sekarang sudah melahirkan 3 anak. Tak akan terlupa kejadian saat kami pergi ke gelanggang es. Saat angin membawa pesan, aku mencintaimu, Najenka. Bagi Najah, kejadian tersebut adalah kenangan terindah, sangat menyentuh dan menggembirakan dalam hidupnya. Dan kini aku telah beranjak tua. Aku belum lagi paham mengapa aku mengatakan 3 kata itu. Kepada siapa aku bergurau?